Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi baik dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa memberikan suatu perencanaan di dalam kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kita langsung saja. Kali ini saya akan mencoba untuk menerobos bagaimana tindakan dari manusia yang telah meninggalkan diri kamu di sini. Tindakan dari sisi pemikiran, tindakan dari sisi perasaan, tindakan dari sisi batin. Tindakan ini saya kategorikan dalam situasi yang dia rasakan. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki dan terhadap pemikiran yang terhadap kartu yang saya pegang ini, guys. Kita akan sama-sama melihat situasi apa yang sedang dirasakan terhadap manusia yang satu itu. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, situasi apa yang sedang dirasakan oleh manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Apakah suatu kebahagiaan atau memang justru kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Devil, di mana kemunculan kartu The Devil ini seakan-akan berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan terhadap 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Capricornnya, mungkin ada situasi yang sedang dia perjuangkan di sini, guys. Apakah situasi yang sedang dia perjuangkan bisa saja berasal dari sisi pekerjaan, berasal dari sisi keuangan, berasal dari situasi perasaan terhadap pihak ketiganya. Setidaknya, ketika diri saya menarik dari sisi zodiak Capricorn tersebut, ada sesuatu hal yang sedang dia pikirkan dan yang sedang dia perjuangkan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Taurusnya, dengan kemunculan kartu The Devil ini, seakan-akan saya melihat situasi terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu, yang dahulunya dia memiliki suatu kekuasaan, yang dahulunya dia memiliki suatu materi yang sangat berlimpah. Untuk saat ini, kekuasaan ataupun materi yang sangat berlimpah tersebut
sedang tidak berada pada posisinya. Kenapa saya mengatakan sedang tidak berada di dalam posisinya? Karena memang ada satu energi yang berdampingan terhadap diri dia, ataupun ada beberapa energi yang mengelilingi energi yang dia miliki, seakan-akan diri dia diharuskan di dalam kondisi ketidaknyamanan. Kalau saya menarik terhadap sisi zodiak Virgo-nya dengan kemunculan kartu The Devil ini, dan masih saya kaitkan terhadap energi manusia yang telah meninggalkan diri kamu, seakan-akan ada satu energi yang terletak di sampingnya, yang dimana satu energi ini menuntut segala sesuatu itu harus dengan sempurna. Ketika satu energi ini menuntut segala sesuatunya sangat sempurna, justru membuat pemikiran manusia yang telah meninggalkan diri kamu sangat kacau, dan diri saya tidak sanggup. Kalau saya berbicara di luar dari ketiga zodiak yang saya katakan tadi dan fokus terhadap kartu The Devil-nya, seakan-akan untuk saat ini iblis sedang berbicara terhadap sisi batinnya. Iblis sedang mengguncang perasaannya, di mana ketika iblis ini berbicara terhadap sisi energi, sisi batin ataupun sisi perasaan, dia harus berada di dalam kondisi ketidaknyamanan. Dia harus menerima suatu penyakit dari kekuasaan, yang dimana kekuasaan tersebut dia lakukan atau dia pergunakan berdasarkan kebodohannya. Kartu pertama muncul, kartu iblis. Ini situasi yang sedang dia rasakan. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu The Moon, yang dimana kemunculan kartu The Moon ini berbicara terhadap sisi unsur air yang berlambangkan tiga zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Piscesnya yang membuat diri dia berada di dalam kartu The Devil, ada hal yang sangat misterius yang diberikan terhadap diri dia, di mana hal misterius tersebut bisa saja berupa black magic, bisa saja berupa hal di luar dari kapasitas dia. Karena ketika diri saya berbicara terhadap black magic, seakan-akan ingin mengendalikan diri dia, seakan-akan ingin membuat satu energi bisa mendapatkan suatu kebahagiaan ataupun suatu kesempurnaan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Cancernya dengan kemunculan kartu The Moon ini, seakan-akan bukan hanya situasi ketidaknyamanan yang dia terima, tetapi ada situasi pertengkaran yang sedang dia hadapi di sini. Bisa saja berasal dari dunia pekerjaannya, bisa saja berasal dari sisi keuangannya, bisa saja pertengkaran tersebut sengaja diberikan oleh pihak ketiga. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Scorpio-nya dengan kemunculan kartu The Moon dan mengkaitkan dengan kartu The Devil, mungkin ada satu energi yang sudah terlalu banyak memberikan diri dia suatu kemanipulatifan, di mana kemanipulatifan tersebut membuat posisi dia berada di dalam ketidakstabilan. Kalau saya memutarbalikkan pembicaraan saya, bisa saja manusia yang telah meninggalkan diri kamu sudah terlalu banyak memberikan suatu kebohongan terhadap orang lain, di mana ketika orang lain ini menerima suatu kebohongan dari manusia yang telah meninggalkan diri kamu, justru orang lain ini berupaya untuk membuat kondisi manusia yang meninggalkan diri kamu agar merasakan situasi yang pernah dia berikan. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut dan fokus terhadap kartu The Moon-nya,
sesuatu hal yang ingin dia dapatkan, tetapi hal yang dia dapatkan tersebut semuanya tidak secara sehat. Magic dan penyakit. Kedua kartu yang pertama saya buka. Kedua kartu yang saya bukakan ini unsur air dan unsur tanah. Tanah berbicara terhadap Sang Pencipta, air berbicara terhadap alam semesta. Sangat sinkron untuk menuju suatu alam di luar kapasitas dia. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu berunsurkan tanah kembali, yang dimana kartu yang saya pegang ini seseorang yang sedang merasakan suatu kekhawatiran, seseorang yang sedang menerima suatu kewaspadaan. Kalau saya menarik dari sisi kekhawatiran tersebut, mungkin hal yang sangat misterius yang saya katakan tadi akan membuat diri dia berada di dalam situasi penyakit. Penyakit ini bisa saja akan dia rasakan secara fisik. Penyakit ini bisa saja dia rasakan dari sisi keuangan. Penyakit ini bisa saja dia rasakan dari sisi hubungan kotor yang dia jalankan. Semuanya berbau tentang penyakit. Kalau saya menarik dari sisi kewaspadaan, kemunculan kartu ketiga ini akan ada satu energi di sini akan hancur. Ketiga kartu ini Pisces, Cancer, dan Scorpio. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Sama-sama sama-sama saling melengkapi ini guys. Kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu The Hermit, bagaimana kartu di samping? Wow, bukan hanya merasakan suatu kekhawatiran ataupun suatu kewaspadaan, tetapi akan ada perasaan yang tersakiti atau akan ada satu perasaan yang akan trauma di sini. Three of Swords, 3 pedang menusuk satu hati, di mana hati tersebut menimbulkan suatu kesakitan yang luar biasa. Sangat luar biasa nanti guys. 4 kartu yang saya bukakan belum menunjukkan suatu kabar yang positif terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Kita lanjut kartu selanjutnya. Muncul kartu Five of Swords. 5 pedang yang dipegang oleh 5 orang, di mana pedang tersebut akan menimbulkan suatu permasalahan yang sangat besar. Mungkin permasalahan ini bisa saja dari sisi perasaan, mungkin permasalahan ini bisa saja berasal dari dunia pekerjaan dia, atau bisa saja permasalahan ini dibuat oleh energi yang berada di sekeliling dia. Permasalahan, sakit hati, kekhawatiran, dan kewaspadaan. Penyakit secara fisik, black magic. 5 kartu menggambarkan situasi dia. Mungkin secara kasat mata kamu melihatnya bahagia, tetapi kamu tidak tahu dari sisi batin dia. Batin dia di sini sedang diserang dan sedang dikendalikan oleh satu energi, di mana satu energi ini mengendalikan diri dia agar diri dia di dalam kartu iblis. Iblis mengacaukan pemikiran dia. Iblis, guys. Kita lihat kartu di bagian ketiganya untuk kedepannya.
muncul kartu The Two of Cups. Untuk kedepannya, kemunculan kartu yang saya pegang ini akan ada satu energi yang berada di sekeliling dia ataupun berada di ruang circle dia akan melakukan suatu pertemuan di sini. Atau mungkin saja terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu sedang berencana untuk kedepannya akan melakukan suatu pertemuan juga di sini. Yang dimana pertemuan tersebut akan memberikan suatu keputusan yang deal sehingga membuat diri dia sangat bahagia. Akan ada satu energi melakukan pertemuan. Saya ulang kembali. Untuk kedepannya akan ada satu energi melakukan suatu pertemuan, di mana pertemuan ini berdasarkan mengangkat derajat agar bisa stabil, agar bisa makmur. Ini akan terjadi untuk kedepannya, guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Justice, di mana kemunculan kartu Justice ini berbicara dari sisi unsur udara, Aquarius, Gemini, dan Libra. Saya tidak menarik dari situasi ketiga zodiak tersebut, tetapi saya menarik dari kata justice, di mana kata justice ini akan berbicara terhadap diri dia, di mana akan ada suatu hukuman dari suatu pertemuan. Pertemuan ini akan berbicara terhadap sisi karma, yang dimana karma tersebut akan berada di dalam situasi penyakit, permasalahan, kekhawatiran, dan sakit hati. Keempat kartu inilah yang akan mengatakan suatu karma untuk kedepannya. Kita lihat kartu terakhirnya, guys. Muncul kartu The Chariot, kartu yang berunsurkan air, berlambangkan zodiak Cancer. Di mana kemunculan kartu The Chariot ini bisa kamu lihat sendiri, putih dengan hitam. Dengan keberadaan kata putih dengan hitam, akan ada satu energi akan mengambil atau memutar situasi agar diri dia menghindari hal tidak menyenangkan tersebut. Di sisi lain, untuk kedepannya akan ada satu energi dihadapkan di dalam situasi pertengkaran, di mana pertengkaran ini berasal dari suatu pertemuan. Ini dia, guys. Nah, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik suatu kesimpulan cukup sederhana dan cukup simpel. Justice, Devil, dan The Moon. Ketiga kartu yang menggambarkan situasi sangat tidak nyaman untuk kedepannya. Karma, iblis yang akan berbicara. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.